Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita lanjutkan tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di sini kebiasaan nomor 1 adalah bangun pagi. Kenapa bangun pagi? Tentu karena aktivitas pertama yang dilakukan oleh anak-anak dalam memulai harinya adalah dengan bangun pagi. Disebutkan di dalam buku panduan ini bahwa manfaat bangun pagi adalah meningkatkan kedisiplinan, kedua meningkatkan kemampuan mengelola waktu, ketiga meningkatkan kemampuan mengendalikan diri, keempat meningkatkan keseimbangan jiwa dan raga, dan kelima mendukung kesuksesan. Saya termasuk yang meyakini bahwa kedisiplinan itu salah satunya ditandai dengan kemampuan seorang anak untuk bangun pagi. Nah, apabila kita ingin anak kita menjadi anak yang disiplin, tentu kita harus membiasakan dia untuk bisa bangun pagi. Jadi perlu ada kontribusi orang tua tentu saja ya. Tidak ada kontribusi guru nih ketika ini posisi siswa masih ada di dalam rumah. Anak-anak yang bangun pagi hari, kemudian tepat waktu, lalu mereka merapikan tidur mereka sendiri, tentu akan berdampak terhadap jiwa mereka. Dalam buku Atomic Habits, James Clear menekankan bahwa kebiasaan kecil yang terus dilakukan berulang-ulang secara konsisten akhirnya akan membentuk identitas diri. Ketika seorang anak mengidentifikasi dirinya sebagai seseorang yang selalu rajin bangun pagi, jika satu saat dia kemudian bangun kesiangan, dia akan merasa bersalah. Inilah yang kemudian ingin kita bentuk karakternya, sehingga ketika si anak ini sudah besar, maka dia akan terbiasa bangun pagi dengan mudah, dengan ringan, tidak sulit dibangunkan, bahkan ya dia bangun sendiri karena dia sudah punya identitas sebagai seorang anak yang selalu bangun pagi. Jadi bangun pagi bisa melatih kedisiplinan anak, menanamkan rasa tanggung jawab, dan bisa membangun kebiasaan positif yang dampaknya itu jangka panjang. Kemudian manfaat lainnya adalah dengan bangun pagi ini seorang anak bisa mengelola waktu dengan efektif. Dijelaskan di dalam panduan, bangun pagi setiap hari mengajarkan anak untuk menghargai waktu yang terbatas dalam hidup, membentuk kebiasaan yang teratur, meningkatkan kemampuan mengelola waktu untuk melakukan hal-hal penting, dan memberi ruang untuk melakukan evaluasi diri. Memang jika punya kebiasaan bangun pagi hari, jangankan anak-anak ya, orang dewasa juga merasakan. Kalau kita bangun subuh sekali, kita merasakan punya banyak waktu. Beda kalau kita bangun kesiangan, waktu terasa sempit, atau kita yang dikejar-kejar oleh waktu. Dengan waktu yang panjang di pagi hari, misalkan bangun maksimal ketika azan subuh, jadi anak-anak bisa melakukan aktivitas dengan tenang, merapikan tempat tidur, minum, kemudian membuang hajat, berwudu, lalu sembahyang, mengaji. Lalu anak-anak punya waktu untuk sarapan. Begitu juga dengan orang tuanya. Apabila bangunnya lebih dini, punya banyak waktu untuk mempersiapkan banyak hal, mempersiapkan pakaian, mempersiapkan sarapan, beribadah, dan seterusnya. Termasuk di sini disebutkan melakukan evaluasi diri. Bagi seorang muslim, barangkali di sini ada waktu untuk tahajud misalnya ya. Itu waktu yang sangat baik untuk melakukan evaluasi diri. Sebagaimana disampaikan dalam buku-buku populer dari luar negeri, bagaimana orang-orang sukses itu justru mereka adalah orang-orang yang sangat menyarankan di dalam bukunya agar memulai hari di pagi yang sedini mungkin. Pagi harinya orang barat berbeda dengan kita ya. Bagi mereka jam 7 itu masih pagi. Kebiasaan bangun jam 7 kurang lebih ya, karena masuk kerja jam 8. Jadi bangun jam 6 atau jam 5 itu sudah sangat luar biasa. Nah, bagi kita bangun itu jam 3 subuh, jam 4 subuh. Artinya kita punya banyak waktu sebetulnya untuk banyak melakukan hal yang produktif. Bangun pagi hari mengajarkan anak untuk menghargai waktu, karena benar seperti tadi itu, kita sebetulnya punya banyak waktu, cuman bagaimana mengaturnya, mengisinya dengan efektif. Anak yang terbiasa bangun pagi memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri secara mental dan fisik sebelum memulai aktivitasnya. Waktu terbaik untuk berpikir mendalam dan bekerja optimal adalah saat otak masih segar di pagi hari. Itu kata Cal Newport di dalam bukunya. Di manfaat berikutnya dari kebiasaan bangun pagi ini adalah kemampuan mengendalikan diri. Di sini diuraikan di dalam panduan, bangun pagi setiap hari menunjukkan kemampuan mengendalikan diri dan melawan godaan untuk bermalas-malasan. Memang kalau orang yang susah dibangunkan, itu tandanya dia memang
memang malas ya. Artinya dia sudah sedang dalam kondisi yang sangat ngantuk, tidak mampu melawan keinginan dirinya, daya tarik kasurnya, daya tarik gravitasi yang membuat dia terus nempel ke kasur. Apabila seorang anak bisa bangun pagi, artinya dia bisa melawan tarikan gravitasi ke bawah. Dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia bisa mengendalikan keinginannya. Jadi kebiasaan bangun pagi mengajarkan anak untuk melawan rasa malas, menunda kenyamanan sesaat, dan nanti dalam jangka panjang si anak akan bisa melawan kecenderungan negatif di masa dewasanya. Dalam buku The Compound Effect, Darren Hardy menjelaskan bahwa perubahan kecil yang dilakukan setiap hari seperti bangun pagi bisa menghasilkan transformasi besar dalam kehidupan. Jadi efek bangun pagi hari itu nggak kelihatan secara konkret si anak itu lalu sukses, nggak, tentu saja tidak. Tapi itu kelihatannya berupa akumulasi kebaikan yang ujung-ujungnya adalah kesuksesan. Kesuksesan ini parameternya bisa macam-macam. Bisa sukses akademik, bisa sukses secara keluarga, bisa sukses secara finansial, bisa sukses dalam arti bisa mengendalikan jiwa dan keinginan, bisa jadi orang yang sabar, jadi seorang ayah atau ibu yang baik, dan seterusnya. Manfaat lainnya dari bangun pagi ini adalah meningkatkan keseimbangan jiwa dan raga. Di panduan dituliskan bangun pagi setiap hari dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan keseimbangan jiwa dan raga sehingga tubuh dan pikiran menjadi segar. Jadi tadi ya, bagaimana cara mengisi waktu luang di pagi hari. Pagi hari memberi kesempatan anak untuk memulai hari selain dengan ibadah, sholat subuh, bagi muslim bisa olahraga ringan, bisa membaca buku, bisa menyiapkan buku, dan lain sebagainya. Kebiasaan-kebiasaan inilah yang kemudian bisa memicu perubahan yang lebih besar dan berkelanjutan. Jadi si anak juga tidak merasa diburu-buru oleh orang tuanya, tidak dimarahi karena bergerak lamban. Pokoknya karena ada banyak waktu ketika seorang anak bangun lebih dini. Di dalam panduan ini, bangun pagi hari juga mendukung kesuksesan disebutkan. Salah satu kunci kesuksesan tokoh besar dan pemimpin terkenal, contoh yang disebutkan adalah Presiden Soekarno, Buya Hamka, Ki Hajar Dewantara, B.J. Habibie, dan tokoh-tokoh lainnya adalah mereka semua terbiasa bangun pagi hari. Tidak mungkin tokoh-tokoh itu memiliki kebiasaan buruk ya. Mereka punya banyak kesamaan. Mereka punya keunikan tersendiri sebagai pemimpin besar, orang-orang terkenal, punya prestasi besar. Tapi salah satu kesamaan ciri pada diri mereka adalah mereka semua suka bangun pagi. Ini menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari kecerdasan saja, tapi juga berasal dari kebiasaan yang disiplin dan konsisten. Salah satunya dengan bangun di pagi hari. Nah, bagaimana teman-teman kita sebagai orang tua, sebagai guru, bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak kita, bisa memotivasi mereka untuk bisa bangun pagi hari? Ya, sebagai pendidik dan orang tua, kita bisa membantu mereka tentu saja ya, punya keinginan besar untuk membentuk kebiasaan mereka untuk bisa bangun pagi hari secara positif. Mulailah dengan rutinitas tidur yang sehat, memberikan teladan yang baik, dibangunkan anak itu dengan cara-cara yang lembut sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang disiplin, mudah mendapatkan kesuksesan, mengalami gaya hidup seimbang sehingga mereka bisa menjadi generasi emas nanti di tahun 2045 mendatang. Mudah-mudahan. Bagaimana menurut teman-teman? Bisa cerita bagaimana teman-teman punya pengalaman sulit atau mudah membangunkan anak-anak di pagi hari? Sampaikan di komennya. Terima kasih. Jika bermanfaat, like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.